Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu Selamat kembali. pagi. Ya, selamat bertemu kembali di Scene in 7 Days dari Halo di bawah panduan Francis. Hari ini kita masuk dalam kisah Santa Gianna Beretta-Molla dengan tema Kasih Seorang Ibu. Hari kelima hari ini ya, session kelima. Kita mulai. Akhirnya kita sampai pada bab dalam kisah Santa Gianna yang membuatnya paling dikenal. Kehamilan terakhirnya yang berbahaya dan dedikasinya yang tidak tergoyahkan untuk melindungi anaknya yang belum lahir, berapapun biayanya. Harap dicatat bahwa sesi berikut ini berisi rincian tentang kelahiran dan kematian yang traumatis. Kita tahu penderitaan ini menyentuh kehidupan banyak orang. Kita akan mulai kisah Santa Gianna. Mari kita sama-sama membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gianna selama menjalani profesinya sebagai dokter selalu menjadi pendukung setia bagi kehidupan mereka yang belum lahir. Hidup itu suci, katanya kepada pasiennya, terutama ibu muda yang akan berencana untuk aborsi adalah satu-satunya pilihan mereka. Hatinya hancur melihat mereka, bahkan saat ia menasihati mereka untuk mempertimbangkan kembali. Ia menjalani kebenaran tentang kesucian hidup setiap hari di kliniknya. Merawat pasien dari segala usia, segala kemampuan, dan dari setiap lapisan masyarakat. Pengabdian sehari-hari terhadap kehidupan dalam segala tahapannya lah yang mempersiapkan Gianna untuk menghadapi tantangan kehamilan terakhirnya dengan keyakinan mendalam akan martabat dan harga diri anak yang belum dilahirnya. Adik perempuannya bernama Virginia menggambarkan pengorbanan Gianna yang tidak kenal takut demi anaknya, mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi karena dia mempersiapkannya. Artinya, dia mempersiapkannya sejak masa mudanya. Dengan melakukan kehendak Tuhan, setiap saat, dalam keadaan apapun yang dialaminya. Membuat keputusan itu merupakan hasil dari seluruh hidupnya hingga saat itu. Apa sebenarnya keputusan yang harus diambil Gianna? 2 bulan setelah kehamilan keempatnya, Gianna mengetahui bahwa ada fibrot tumor jinak di rahimnya. Fibrot tidak sepenuhnya tidak umum dan tidak selalu berbahaya. Banyak wanita mengalaminya tanpa pernah tahu keberadaannya. Namun, dalam kasus Gianna, fibrot ini sangat menyakitkan dan cukup besar, sehingga menimbulkan masalah, terutama mengingat kehamilan terbarunya. Dengan fibrot sebesar itu, ada kekhawatiran bahwa fibrot tersebut akan menghambat perkembangan normal anak yang belum lahir atau menyebabkan rahim tersangkut di panggul. Komplikasi lain muncul, termasuk risiko infeksi, masalah persalinan,
dan melahirkan, dan risiko keguguran. Mengingat semua kekhawatiran ini, Dr. Gianna memberikan 3 pilihan kepada pasangan tersebut. Pilihan pertama, Gianna dapat menjalani histerektomi, mengangkat seluruh rahimnya untuk membebaskannya dari fibroid ini. Pilihan ini juga akan mengakhiri hidup anak yang belum lahir di dalam rahimnya. Dalam hal moralitas dan etika Katolik, Gianna dan Pietro dapat memilih pilihan ini tanpa dosa berat di pihak mereka, karena tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk mengakhiri hidup anak mereka yang berharga. Pilihan kedua, Gianna dapat melakukan aborsi dan kemudian menjalani operasi pengangkatan fibroid sehingga ia berpotensi memiliki lebih banyak anak di kemudian hari. Pilihan ini tentu saja akan bertentangan dengan ajaran Katolik, karena akan melibatkan keputusan langsung untuk mengakhiri hidup anak yang belum lahir. Pilihan ketiga, Gianna dapat melanjutkan kehamilannya, dan dokter akan melakukan yang terbaik untuk mengangkat fibroid melalui operasi tanpa membahayakan anak yang belum lahir. Pilihan ini bukannya tanpa risiko. Operasi pada rahim yang sedang hamil dapat menyebabkan kehilangan banyak darah, dan bahkan operasi yang berhasil akan meninggalkan bekas luka pada Gianna yang dapat robek saat rahimnya tumbuh untuk menampung anaknya. Dihadapkan pada situasi yang mungkin terasa mustahil dan tidak adil, kemurahan hati Gianna yang mendalam dan keyakinannya yang teguh pada kesucian hidup semakin bersinar. Dia meminta para dokter untuk berusaha menyelamatkan dirinya dan putrinya yang belum lahir. Memilih untuk mengangkat fibroid sambil mempertahankan kehamilannya. Dia tahu risikonya lebih baik daripada kebanyakan orang mengingat latar belakang medisnya. Bahkan jika operasi itu sendiri berhasil, dia menghadapi kemungkinan persalinan yang sulit dan mungkin berbahaya beberapa bulan kemudian. Namun di mata Gianna tidak ada pilihan lain. Anak dalam kandungannya sama berharga baginya seperti 3 anak kecil lainnya di rumah. Pietro kemudian mengatakan bahwa Gianna tahu bahwa anak yang dikandungnya adalah anak yang lengkap dengan hak yang sama seperti anak-anak lainnya, meskipun dia baru dikandung 2 bulan sebelumnya. Dan tergerak oleh cinta dan naluri keibuan, Gianna dengan keras berusaha melindungi kehidupan kecil yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Penting untuk dicatat bahwa Gianna sangat berharap pilihannya yang berani akan menyelamatkan hidupnya dan juga anaknya. Di setiap langkah ia berharap dan berdoa agar sisa kehamilan dan persalinannya berjalan lancar. Meskipun demikian, ia percaya bahwa kehendak Tuhan untuk hidupnya akan terwujud. Gianna menjalani operasi tanpa komplikasi langsung dan menjalani 6 bulan sisa kehamilannya dengan kesehatan yang baik. Meskipun ia menjadi semakin cemas saat persalinan semakin dekat.
Ia memiliki firasat, mungkin intuisi atau dorongan Roh Kudus, bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Ia sering mengatakan kepada Petro bahwa jika hal terburuk terjadi, ia harus mendesak dokter untuk menyelamatkan anak mereka sebelum mereka menyelamatkan dirinya. Saat mengunjungi seorang teman baik menjelang akhir kehamilannya, ia berbisik di telinganya saat mereka berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal, bahwa ia khawatir mereka tidak akan bertemu lagi. Gianna meminta Pietro untuk membawa pulang majalah model dari salah satu perjalanan kerjanya dengan berkata, "Jika Tuhan mengizinkan saya di sini, saya ingin berfoya-foya." Menurut suaminya, dia terburu-buru mengatur dan merapikan di sekitar rumah mereka pada minggu-minggu terakhir itu, seolah-olah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan panjang. Pada tanggal 20 April 1962, Jumat Agung, penderitaan pengorbanan terakhir Gianna dimulai. Persalinan itu sulit sejak awal, sama seperti semua persalinannya yang lain. Namun, operasi fibroid beberapa bulan sebelumnya membuat persalinan ini bahkan lebih penuh resiko daripada persalinan sebelumnya. Dengan bekas luka di rahimnya, ketakutan akan ruptur uterus tinggi, menunggu terlalu lama untuk melahirkan, dapat menyebabkan anak tumbuh begitu besar sehingga rahimnya dapat robek. Dan cara medis untuk mempercepat persalinan bersama dengan oksitosin dapat menekan rahimnya juga, sekali lagi berisiko pecahnya rahim yang dapat mengancam ibu dan bayi. Saat Jumat Agung datang dan berlalu, persalinan tampaknya terhenti, mendorong dokter untuk campur tangan dengan obat yang dimaksudkan untuk menginduksi kontraksi dan mempercepat persalinannya. Tidak ada yang berhasil, dan pada Sabtu Suci diputuskan bahwa dokter akan melakukan operasi sesar. Bayi Gianna Emanuela lahir sehat, tetapi kesehatan Gianna sendiri menurun drastis dan tiba-tiba menderita demam dan sakit perut yang luar biasa. Tubuh Gianna perlahan-lahan dikuasai oleh infeksi yang disebut peritonitis septik. Selama 7 hari, ia berjuang untuk hidup semakin lemah seiring berjalannya waktu. Ketika menjadi jelas bahwa ia tidak dapat diselamatkan lagi, Gianna meminta untuk dibawa pulang agar ia dapat meninggal dengan lebih tenang. Pada hari-hari terakhir penderitaannya, ia meratap kepada saudara perempuannya, Virginia. Andai saja kau tahu apa artinya meninggal dengan meninggalkan 4 anak sendirian. Dia adalah seorang ibu sampai akhir lebih mencemaskan anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Dia meninggal pada tanggal 28 April, seminggu setelah kelahiran anak keempatnya. Ketika ditanya tentang pengorbanan heroik Gianna, keluarga dan orang-orang terkasihnya memiliki ungkapan yang sama. Keputusan Gianna lahir dari kebajikan seumur hidupnya. Dalam semua waktunya berdoa di hadapan Tuhan, dalam semua pengorbanan kecil
dan kebiasaan sucinya, dia telah membiarkan dirinya dibentuk menjadi tipikal wanita dan ibu yang tahu harga pemuritan, bahkan dalam menghadapi keadaan yang tidak mungkin. Pilihannya kemudian bukanlah tindakan sesaat, tetapi puncak dari seluruh kehidupan yang dijalani untuk mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Sudah masuk dalam refleksi. Kita akan membawa hati kita untuk berdoa sekarang dan merenungkan kisah Santa Gianna sangat menyayat hati dalam banyak hal. Namun melalui kisah ini kita melihat seperti yang sering kita lihat dalam hidup kita sendiri. Bagaimana kasih Tuhan dapat ditemukan di saat-saat tergelap. Bagaimana penderitaan dapat diubah oleh harapan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari-hari terakhir orang suci ini. Apa yang menggugah Anda dari kisahnya? Bawalah pikiran dan perasaan Anda kepada Tuhan. Saudarinya Gianna, Virginia, menunjuk pada seluruh kehidupan saudarinya dan cara-cara Gianna mengembangkan kebajikan selama hari-hari biasa dalam ketaatan yang tenang kepada Tuhan. Kekudusan, kata Gianna, terdiri dari melakukan tugas seseorang dengan baik. Apa saja tugas yang Tuhan panggil Anda untuk dilakukan dalam hidup Anda saat ini? Apa saja kewajiban sehari-hari yang merupakan kesempatan dari Tuhan untuk tumbuh dalam kebajikan dan kekudusan? Silakan untuk melanjutkan perenungan Anda atau sekedar beristirahat di hadirat Tuhan selama beberapa saat dalam keheningan. Kita akan menutup waktu kita hari ini dengan doa yang Yesus dan Santa Gianna penuhi dalam kehidupan sucinya. Biarkan kata-kata Santa Gianna menjadi milik Anda sendiri saat kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus, aku berjanji kepadamu untuk menyerahkan diriku kepada semua yang Engkau izinkan terjadi padaku. Buatlah aku hanya mengetahui kehendak-Mu. Santa Gianna Beretta-Molla, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kita telah mendengarkan dan merenungkan kisah cinta pengorbanan Gianna hari ini. Kita akan lanjut pertemuan kita besok. Bagaimana masyarakat Brasil sebagai dokter dan dokter kandungan dan melihat bagaimana ia diangkat untuk menjadi santa dan beatifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.